Ada seseorang di sini, masih hidup. Siapa kamu? Pikiran mereka berlima melonjak tajam. Mereka benar-benar bertemu seseorang di tempat ini, sungguh tidak terduga. Segera setelah itu, mereka melihat kolam berharga di belakang Si Hao. Tempat itu penuh cahaya abadi, cairan bening 5 warna, hujan cahaya naik, membawa aroma manis yang memabukkan. Meskipun Si Hao menyegel kolam berharga itu, menggunakan spanduk formasi untuk menghentikan aroma obat bocor keluar. Obat umur panjang telah larut di sini, sehingga mereka masih bisa mencium baunya. Mata kelima orang itu menjadi tajam, napasnya terengah-engah, pikiran tegang, sangat kacau. Mereka langsung menebak bahwa ini adalah kolam obat abadi yang sejati. Ada legenda dari masa lalu hingga sekarang bahwa obat-obatan abadi akan berubah, meninggalkan kulit tua, akar, dan benda lainnya, larut ke dalam kolam spiritual, menghasilkan ramuan abadi yang mengejutkan dunia. Namun, ini hanyalah cerita, legenda, situasi sebenarnya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, hal itu muncul di hadapan mereka saat ini, bukan ilusi, tetapi nyata. Mereka benar-benar beruntung melihat sisa-sisa obat yang berumur panjang. Ini adalah keberuntungan alami yang luar biasa. Mereka bergejolak di dalam, darah panas mengalir keluar. Mata mereka membawa keserakahan, keinginan, harapan, benar-benar ingin segera menceburkan diri ke dalam kolam abadi. Ini terlalu penting bagi mereka. Ada berapa banyak jenis obat umur panjang di dunia ini? Ini adalah jumlah kecil yang bisa dihitung. Bahkan jika seseorang mencari dari Immortal Ancient hingga zaman sekarang, mereka praktis tidak ada, menjadi semakin sedikit, mustahil ditemukan bahkan jika seluruh 9 surga 10 bumi dijelajahi. Kumpulan cairan berharga ini pasti dapat memungkinkan seseorang menjalani transformasi, benar-benar menukar darah, menghaluskan tulang, membentuk kembali organ dalam, transformasi penuh. Kegunaannya sangat bagus hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Ini tidak akan kalah dengan darah Phoenix, yang memungkinkan seseorang mengalami kelahiran kembali. Salah satu dari mereka hampir mengigau ketika dia melihat ke kolam abadi, matanya menyala seperti obor. Pada saat ini, kegembiraan yang luar biasa bahkan membuat mereka mengabaikan Si Hao. Mungkin dia tidak mengabaikannya, karena di mata mereka, dia sudah menjadi orang mati. Dengan mereka di sini, bagaimana pemuda ini bisa terus menempati kolam obat abadi sendirian? Mereka tentu saja akan membunuhnya. Mereka tidak menganggap ini terlalu sulit, tidak peduli siapa dia. Itu karena mereka memiliki 9 tungku Phoenix. Ini saja sudah cukup. Orang ini tampaknya belum menguasai alam dewa surgawi, jadi tidak mungkin dia bisa menghentikan kekuatannya. Jika dia membalas, dia pasti akan mati. Haha, salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak, seolah dia sudah gila, kehilangan dirinya sendiri. Penemuan tak terduga seperti ini benar-benar tidak terduga, karena diyakini sebagai anugerah terbesar dari surga. Ada obat umur panjang yang berada di tambang kuno ini. Kecantikan klan Badak Bulan adalah yang pertama muncul kembali, pakaian ungu berkibar-kibar, gaya bergerak. Matanya penuh gairah. Yang lain juga merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua sangat gembira, karena itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi. Terlepas dari cairan obat di kolam berharga, mereka tahu bahwa pasti ada obat abadi yang berakar di tanah rahasia di tambang abadi ini. Jika mereka benar-benar mendapatkannya, maka mereka tidak akan binasa, abadi, hidup abadi. Apakah kalian semua sudah bangun dari lamunanmu? Tepat pada saat ini, orang di depan mereka berbicara dengan dingin, memotong pikiran-pikiran mereka yang penuh hayalan. Pikiran mereka mudah ditebak. Cibiran dingin seperti ini membuat wajah orang-orang ini menunduk, tatapan mereka dalam, niat membunuh melonjak. Ini adalah seseorang yang sudah mati di depan mata mereka, namun dia masih berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Tak perlu dikatakan lagi, mereka ingin segera menekannya. Kamu adalah orang yang berasal dari alam bawah? Salah satu dari mereka berbicara. Meskipun mereka tahu Si Hao tidak biasa, mungkin sangat tangguh, mereka masih memiliki arogansi, berbicara dengan sikap meremehkan pihak lain. Si Hao tercengang. Bahkan 3.000 provinsi Dao mempunyai suatu hari ketika mereka akan dipandang rendah seperti ini, diperlakukan sebagai wilayah yang lebih rendah. Dia benar-benar merasa sulit untuk membiasakan diri. Setelah datang ke 9 surga, Anda seharusnya sudah merasakan perbedaannya. Di negeri barbarmu,
kamu mungkin seseorang, tetapi di surga yang tak terukur, kamu berani memprovokasi kami seperti ini, tidak lebih dari melebih-lebihkan kemampuanmu. Orang lain berbicara dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Jelas bahwa mereka berasal dari surga tak terukur 9 surga, merasakan tingkat kesombongan yang paling dalam, memandang rendah provinsi 3000 dao di 10 bumi, merasa seperti mereka berada di atas mereka. Orang-orang heroik dari surga yang tak terukur sudah terkenal, memang melampaui 3000 provinsi dao, tapi jika mereka semua seperti kalian semua, sepertinya tidak semuanya. Siha berkata, merespons dengan dingin. Terlebih lagi, dia seperti seekor caitah yang mengunci mangsanya, hendak mengambil tindakan. Dia menyapukan pandangannya ke setiap orang, matanya membawa niat membunuh, sangat menindas. Saya yakin Anda adalah Huang. Tangkap dia, omong kosong apa yang ingin dikatakan padanya. Buat dia mengerti bahwa apa yang disebut kekuatannya yang menakjubkan hanyalah lelucon di surga yang tak terukur, langsung hancurkan dia. Orang-orang ini berbicara dengan dingin, hendak mengambil tindakan. Kenyataannya, Si Hao sudah bergerak selangkah lebih awal, matanya membawa kekejaman. Rambutnya terbang dengan kacau saat dia menerkam. Itu karena indera keilahiannya sangat kuat, sudah lama menyadari bahwa tungku merah tua itu sangat menakutkan, kemungkinan besar merupakan harta karun tertinggi yang luar biasa. Akibatnya, dia ingin menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Si Hao berubah menjadi seberkas cahaya sementara, dengan cepat bergegas menuju mereka. Dia secepat kilat, sangat ganas, mengambil tindakan secara instan. Tidak baik. Rambut halus orang-orang itu berdiri tegak, semuanya ketakutan. Ini terlalu cepat. Kita harus ingat bahwa mereka semua memiliki energi abadi, individu luar biasa yang sangat kuat. Terlepas dari apakah itu kecepatan, kekuatan, atau reaksi, hanya sedikit yang bisa menandinginya di antara generasi mereka. Namun, sekarang, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan orang ini, tidak mampu mengimbanginya. Peng! Kaki Si Hao ditendang. Itu berubah menjadi bayangan naga, terlalu cepat, seolah-olah naga sejati sedang pergi ke laut, membawa energi yang kuat dan tak terbatas, mengguncang tempat ini. Salah satu dari mereka sangat tidak beruntung. Meskipun dia melakukan segala yang dia bisa untuk menahan serangan ini, tetap saja sudah terlambat. Kaki itu terbanting, lalu dia berteriak keras, mulutnya menyemburkan darah, dan jatuh terguling ke belakang. Ini? 4 orang lainnya benar-benar khawatir. Ini terlalu menakutkan. Yang mereka syukuri adalah pada saat genting, 9 tungku Phoenix bersinar, 9 burung Phoenix darah merah menari-nari, menghasilkan layar cahaya, menghentikan serangan Si Hao, menetralkan sebagian besar kekuatan. Jika tidak, tendangan Si Hao pasti akan merenggut nyawa orang itu, tanpa ketegangan sama sekali. Begitu kakinya melakukan kontak dengan orang itu, dia dihentikan oleh gelombang kekuatan lembut, terlebih lagi kekuatannya melarutkan, teks tulang menjadi redup. Si Hao tidak mengambil risiko apapun, segera mundur. Itu karena dia merasakan rasa takut yang sangat besar terhadap tungku dewa berwarna merah tua setinggi 3 kaki itu, takut tungku itu akan tiba-tiba hidup kembali dan meletus dengan kekuatan. Dia sangat berhati-hati. Meski cukup kuat, dia tetap tidak mengambil tindakan sembarangan. Si Hao bergeser ke samping, meninggalkan serangkaian bayangan. Ketika sosoknya sudah stabil, dia berdiri di depan kolam berharga itu lagi, seolah dia tidak pernah bergerak. Ekspresi orang-orang di belakang berubah. Huang dari alam bawah ini memberi mereka tekanan yang luar biasa. Jika mereka tidak memiliki 9 tungku Phoenix, mereka pasti berada dalam bahaya. Kami akui bahwa Anda cukup kuat, memiliki bakat yang luar biasa, tetapi terkadang, sekuat apapun seseorang, itu tidak akan mengubah apapun. Saat berbicara, orang-orang itu masih menunjukkan arogansi. Namun, hati mereka terasa sangat pahit. Mereka semua adalah pewaris klan yang paling kuat, namun saat ini, mereka harus mengakui bahwa mereka lebih rendah. Namun, kesombongan menghalangi mereka untuk mengakui perasaan kalah mereka, malah menggunakan 9 tungku Phoenix untuk menekan anak muda di hadapan mereka yang masih membawa kelembutan. Ekspresi Si Hao serius. Saat itu juga, dia mengenakan pakaian perang kaisar petir, tangan kirinya memegang skala naga penentang, tangan kanannya memegang diagram 10.000 roh, menghadapi mereka seperti ini.
Itu karena semakin lama dia mengamatinya, semakin dia merasa bahwa tungku dewa berwarna merah tua itu tidak sederhana. Itu mungkin surga yang menentang senjata pembunuh hebat seperti pagoda kecil. Benar saja, orang-orang itu bergerak, mengaktifkan tungku abadi bersama-sama, menekan ke arah Shihao. 9 Phoenix sejati bergegas ke atas, mengaum dan mengeluarkan cahaya api dalam jumlah besar, melepaskan materi seperti magma dan membawa energi destruktif saat mereka melemparkan diri ke arah Shihao. Terlebih lagi, dalam cahaya yang menyala-nyala, energi kekacauan melonjak, sangat kuat dan menakutkan. Ketika Shihao melihat adegan ini, dia merasa seperti tercekik. Ini adalah jenis tekanan yang tak terlukiskan, harta karun tertinggi yang tak tertandingi, kekuatan melebihi imajinasinya. Ekspresinya menjadi serius. Dia mengaktifkan diagram 10.000 roh, melemparkannya ke depan melawan hamparan cahaya yang menyala-nyala, menyerang 9 tungku Phoenix. Sulit untuk mengatakan artefak hebat seperti apa diagram 10.000 roh itu. Seseorang dapat menyebutnya sebagai catatan atau kitab suci yang benar, tetapi menyebutnya sebagai artefak berharga juga bukanlah pilihan yang buruk. Warnanya putih bersih seperti batu giok, membawa cahaya lembut. Itu benar-benar menyerbu ke dalam 9 Phoenix sejati seperti itu. Setelah ditekan oleh mereka, ia secara pasif melepaskan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Pada saat itu juga, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, termasuk burung-burung abadi, binatang-binatang suci, dan segala jenis tanaman, terlebih lagi cahaya bintang surgawi dan hal-hal lainnya. 9 burung Phoenix ilahi itu tidak dapat menghancurkannya, dan pada saat ini, diagram 10.000 roh dan 9 tungku Phoenix bertabrakan. Suaranya tajam dan jernih, seolah-olah 2 potong batu giok saling bertabrakan, secara tak terduga enak didengar, membawa suara yang tertinggal. Suaranya terdengar pelan di tempat ini, menggetarkan jiwa seseorang. Ekspresi kelima orang itu berubah. Ini adalah 9 tungku Phoenix. Itu benar-benar bertabrakan dengan artefak, mengeluarkan suara ringan, tapi tidak menghancurkan tulang itu hingga berkeping-keping. Hal tak terduga macam apa ini? Itu membuat mereka berlima merasa tidak berdaya. Rasa dingin merambat di punggung mereka. Mereka tahu bahwa mereka bertemu dengan orang aneh. Tidak hanya dia kuat, dia juga memiliki artefak magis aneh pada dirinya, yang mampu menghentikan sementara kekuatan 9 tungku Phoenix. Tidak baik. Gadis dari klan Badak Bulan adalah orang pertama yang mengeluarkan teriakan ketakutan. Itu karena dia terkejut mengetahui bahwa tulang putih itu dengan sempurna mengenai tempat terlemah 9 Phoenix Furnace. Ada sebuah lubang di tungku Dewa Merah, sesuatu yang tertinggal dari pertempuran di perbatasan sunyi. Itu telah dipukul, meninggalkan bekas luka yang menghubungkan dari depan ke belakang. Dan sekarang, tulang putih ini kebetulan mengenainya di sana. Benar saja, cahaya 9 tungku Phoenix langsung meredup sedikit. Tungku itu bergoyang maju mundur, hampir jatuh. 9 Phoenix sejati segera kembali ke sarang, memasuki tungku yang berharga itu. Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ini terlalu kebetulan, bukan? Bukankah mereka terlalu beruntung? Pada saat yang sama, diagram 10.000 roh menjadi redup, berbagai makhluk menghilang, jatuh dari langit. Shihao tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia bergegas, meraih diagram 10.000 roh, serta mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang itu. Dia merasa percaya diri sekarang, karena dia merasakan bahwa tungku ilahi, meskipun menakutkan, secara tak terduga tidak memiliki roh artefak. Ini membuatnya merasa lebih nyaman dari apapun. Hong! Shihao seperti binatang iblis, segera membantai ke depan. Telapak tangannya turun, menjungkir balikan langit dan bumi, mendominasi dan tirani, mengelilingi mereka di sini. Puff! Telapak tangan ini membawa kekuatan Kunpeng. Jika dilihat lebih dekat, itu seperti Kunpeng yang melebarkan sayapnya, menutupinya. Mereka berlima mengambil tindakan bersama untuk melawan, mengaktifkan energi abadi mereka, tetapi mereka masih mengeluarkan banyak darah. Lawan seperti ini membuat mereka putus asa. Monster macam apa ini? Cula Badak Pengendali Bulan. Si cantik klan Badak Bulan berteriak, tanduk berkilau sepanjang 1 inci di antara alisnya bersinar. Bulan ilahi segera muncul. Tambang kuno itu suram, tetapi sekarang setelah bulan suci ini tiba-tiba muncul, ia menjadi luar biasa cemerlang, melepaskan riak-riak keluar.
Si Hao membawa sedikit senyuman dingin di bibirnya. Lupakan tentang bulan dewa yang tercipta dari simbol-simbol, bahkan jika bintang sejati hancur, dia tetap tidak akan takut. Telapak tangan kanan Si Hao meretas keluar, masih kekuatan Kunpeng, seolah-olah memiliki kekuatan yang mendominasi, kekuatan serangan yang tak tertandingi, kekuatan magis yang luas seperti lautan. Ruang di sini bergetar. Lupakan pewaris klan Badak Bulan yang menghadapi serangan ini, bahkan tubuh 4 lainnya gemetar, terus-menerus mengeluarkan banyak darah. Meletus! Si cantik klan Badak Bulan tiba-tiba berteriak. Saat tangannya membentuk bekas, lengan baju ungunya meledak. Di saat yang sama, bulan dewa di hadapannya juga hancur. Si Hao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan sakit yang luar biasa di antara alisnya. Itu karena ketika bulan dewa meledak, berubah menjadi hujan cahaya yang tiada henti, ia menenggelamkan tempat ini. Dia meremehkan gadis ini. Ini bukanlah kondensasi kekuatan magis semata, tapi teknik berharga yang mengandung kehendak ilahi. Itu ditujukan pada roh primordialnya, yang ingin menghapus keinginannya. Jika itu adalah orang normal, itu pasti akan membuahkan hasil, karena serangan mental ini terbungkus dalam untaian energi abadi, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah jenis serangan rahasia, dan juga serangan tak terduga, yang mustahil untuk dilawan secara efektif. Bagaimana Si Hao bisa membiarkan kecantikan klan Badak Bulan ini mencapai tujuannya? Bunga dao besar muncul di atas kepalanya. Itu berayun dengan lembut, melepaskan hujan cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya, segera memusnahkan energi abadi pihak lain, menghamburkan teknik berharga itu. Kamu memiliki 3 untai energi abadi, dan salah satunya menjadi bunga dao agung? Orang-orang itu merasa putus asa. Meskipun mereka telah mendengar tentang betapa kuatnya Huang, mereka tidak merasa hormat padanya. Baru sekarang, ketika mereka benar-benar bertemu, mereka benar-benar mengerti. Melawan orang seperti ini, sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Namun, serangan Badak Bulan memberi mereka waktu, dan itu membuat sosok Si Hao membeku sesaat, gerakannya agak terhambat. Mereka berlima dengan cepat mundur, menstabilkan situasi, berdiri di sisi lain Si Hao, semuanya waspada. Mereka dengan panik memanggil 9 tungku Phoenix, ingin mengaktifkannya lagi. Namun, setelah menderita serangan diagram 10.000 roh, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tungku itu, secara tak terduga menghentikan pergerakannya. Justru karena inilah Si Hao memperoleh kesempatan untuk secara hati-hati mengukur tungku Dewa Merah yang menyala-nyala. Itu sebenarnya memiliki lubang, yang berarti esensi spiritualnya bocor keluar. Harta karun tertinggi ini sungguh menyedihkan. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Dia hanya bisa membayangkan kekuatan macam apa yang merusak tungku abadi ini saat itu, metodenya terlalu menakutkan. Huang, ku dengar kamu ingin bergabung dengan lembaga Dewa Surgawi. Kami adalah sesama siswa. Salah satu dari mereka berbicara, menderita karena tekanan Si Hao, sekarang merasa sedikit panik, ingin meningkatkan hubungan mereka. Si Hao mengungkapkan senyuman dingin penuh dengan penghinaan. Orang ini sekarang mengaku kalah, tapi barusan, kesombongan macam apa yang dia tunjukkan? Mereka awalnya berpikir bahwa tungku ilahi saja sudah cukup untuk menekannya. Hong! Kali ini, Si Hao tidak berkata apa-apa, langsung mengacungkan kakinya. Seperti ular naga, ia menyerang keluar, membawa teks tulang yang mempesona dan mengeluarkan suara gemuruh. Ini sangat mengejutkan. Tidak ada yang meragukan kekuatan kaki ini. Ia bisa menyapu pegunungan, menghancurkan bintang. Tidak. Orang itu berteriak keras, mengaktifkan semua jenis harta rahasia untuk membela diri. Ada seutas energi abadi yang melonjak juga, meliuk ke arah kaki Si Hao itu. Jenius tingkat ini telah lama mengembangkan untaian energi abadi untuk dirinya sendiri, tentu saja seorang jenius yang dipupuk melalui upaya luar biasa oleh Tanah Suci, kekuatannya sangat kuat. Artefak magis yang diberikan klan kepadanya secara alami banyak dan kuat. Pada saat ini, suara artefak magis yang meledak terus terdengar. Seolah-olah kembang api dilepaskan, semua harta rahasia langka, tapi akibatnya semuanya hancur. Kaki Si Hao menyerang tubuhnya, menghancurkan armor berharganya menjadi berantakan. Sementara itu, dia sendiri terbang keluar, tubuhnya dikalahkan sepenuhnya. Seseorang sekuat ini secara tak terduga tidak bisa mengelak, orang bisa melihat betapa besar perbedaan kekuatan di antara keduanya.
Kali ini, jika bukan karena harta rahasianya, serta untaian energi abadi yang dilepaskan pada saat genting, dia pasti sudah mati. Pada saat kritis, untaian energi abadi menghentikan kaki Si Hao. Jika bukan karena ini, bagaimana dagingnya bisa menghentikan serangan ini? Bahkan bintang pun akan hancur dengan tendangannya. Jelas sekali bahwa orang ini kehilangan semua kekuatan tempurnya saat itu juga. Separuh tubuhnya compang-camping, seluruh tubuhnya diliputi oleh gelombang teks tulang yang kuat, di ambang kematian. Adapun untaian energi abadi itu, hampir tersebar dan dihancurkan oleh Si Hao, membuat yang lain terkejut. Selama seluruh proses ini, Si Hao bahkan tidak menggunakan bunga dao besarnya. Kalau tidak, kekuatannya akan lebih besar. Ini secepat dan efisien, melumpuhkan salah satu dari mereka begitu saja, membuat wajah 4 ahli lainnya pucat. Kultivator dari dataran rendah kuno ini terlalu menakutkan. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Cao Yusheng, Chan Gongyan dan yang lainnya sangat menghargainya. Ketika mereka memikirkan kata-kata kelinci giok bulan, mereka merasa sangat malu. Mereka benar-benar bertemu dengan Huang, apalagi mungkin dibunuh olehnya. Itu bahkan lebih buruk daripada dipukuli sampai orang tua mereka tidak bisa mengenali mereka lagi. Si Hao memaksakan diri untuk maju. 4 lainnya terus bergerak mundur. Ini membuat yang lain merasa sangat terhina, tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Itu karena mereka bukanlah kultivator biasa, melainkan para jenius yang menggemparkan dunia, yang telah mengolah energi abadi, yang merupakan pencapaian tertinggi di antara rekan-rekannya. Beberapa dari individu-individu ini adalah individu-individu dunia saat ini, beberapa raja yang telah tertidur sejak zaman kuno, namun sekarang, mereka kehilangan martabat. Seseorang seperti mereka dipaksa untuk terus mundur oleh satu orang, betapa menyedihkannya ini, terlebih lagi semacam penghinaan. Resikokan semuanya. Teriak si cantik badak bulan. Tangannya membentuk jejak, mengambil tindakan lagi, ingin melakukan pertempuran yang menentukan melawan Si Hao. Namun, kali ini, apa yang disebut kemampuan ilahi cula badak sama sekali tidak berguna, tidak dapat melakukan apapun terhadap roh primordial Si Hao, tidak dapat menunjukkan kegunaan apapun. Selain itu, Si Hao mengulurkan jarinya. Ini adalah Lightning Emperor Finger, sesuatu yang baru-baru ini dia peroleh, dapatkan setelah memahami dao petir selangkah lebih maju. Hong! Sebuah jari terulur. Gemuruh guntur meletus di antara langit dan bumi, cukup untuk menghancurkan puncak gunung yang luas menjadi berkeping-keping. Ketika jari ini tertancap, langit dan bumi kehilangan warna, tambang kuno itu bergoyang maju mundur. Seluruh wilayah ini menjadi menyilaukan. Jika bukan karena formasi tambang kuno dan lainnya, tambang itu pasti sudah lama runtuh. Meskipun demikian, tanah, dinding batu, dan lainnya tidak meledak. Ruang di sekitar mereka telah terbelah, sangat mengerikan, padat seperti jaring laba-laba saat mereka membentang ke segala arah. Si cantik klan badak bulan merasakan sakit yang luar biasa dan sulit ditanggung. Ia mengusap-usap alisnya, lalu mengeluarkan teriakan tajam, wajahnya menjadi seputih salju dan kehilangan warna. Itu karena tanduk giok itu telah patah, dihancurkan oleh jari Si Hao. Dia terhuyung mundur, tubuhnya merasakan gelombang kelemahan. Matanya penuh kebencian dan kepahitan. Orang ini terlalu tegas, terlebih lagi memiliki sifat mendominasi, tidak peduli bahwa dia cantik sama sekali. Peng! Si Hao menunjukkan lagi. Guntur melesat ke segala arah. Kecantikan klan badak bulan melonjak ke udara, namun tangisan menyedihkan masih terdengar. Setiap helai rambut berdiri tegak, dan kemudian seluruh tubuhnya hancur kembali. Gadis klan badak bulan berteriak dengan sedih, tubuhnya hangus hitam. Saat dia jatuh ke tanah, terlepas dari apakah itu teknik atau armor yang berharga, semuanya baru saja hancur. Orang kedua hancur, membuat orang yang tersisa semakin merasa takut. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, terus maju. Saat kakinya mendarat di tanah, suaranya terdengar kuat dan jelas. Serahkan hidupmu. Seseorang berteriak keras, bergegas mendekat, hendak melakukan pertarungan sengit melawannya. Sayangnya, kali ini lebih mudah. Si Hao bahkan tidak berjalan sejauh itu, tidak terlalu tertarik padanya, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar terjebak, tidak melepaskannya. Hong! Itu hanya satu kepalan reinkarnasi, tindakan ini saja membuktikan kepercayaan dirinya. Dia memberi contoh di sini untuk yang lain.
Kali ini, ketika orang ketiga dihantam tinju, tubuhnya terus menua, begitu cepat hingga membuat orang lain terkejut. Kulit dan bagian lainnya mulai pecah-pecah, kerutan bertumpuk. Kemudian, Siha menambahkan serangan, mengirimnya terbang menuju dinding batu. Orang lain kehilangan kemampuan untuk bergerak. Peng! Sihao terbang keluar. Ia melangkah di udara, menginjak-injak ruang angkasa hingga retak, lalu bergegas menuju dua orang lainnya. Puff! Dua orang batuk darah, tidak mampu menahan diri. Pertarungan jenis ini tidak memiliki ketegangan apapun, berakhir dalam sekejap. Siha menatap dingin orang-orang ini. Kelimanya benar-benar ditekan tanpa kecuali. Hanya saja, Sihao tidak merasakan terlalu banyak kegembiraan di dalam hatinya, juga tidak ada kebencian yang mendalam dan kepahitan yang besar. Dia hanya menatap orang-orang ini dengan dingin dan jijik. Apakah ini yang disebut ahli surga yang tak terukur? Tidak lebih dari ini, kata Sihao. Kemudian, dia tiba-tiba bertingkah, bergerak seperti sambaran petir, menghilang dalam sekejap, terus mengambil tindakan, menghajar mereka berlima dengan kejam, sama sekali tidak tertarik jika ada kecantikan di antara mereka. Mereka berlima merasakan rasa malu yang tiada tara. Saat ini wajah mereka bengkak seperti kepala babi. Tak satu pun dari mereka bisa mentolerir penghinaan seperti ini. Benar-benar tidak ada yang istimewa, apakah ini ahli surga yang tak terukur? Saya mulai benar-benar ragu apakah yang disebut lembaga dewa surgawi memiliki reputasi yang tidak layak, mungkin tidak layak untuk dikunjungi. Siha bertindak keras, memperburuk luka orang-orang ini. Masing-masing dari mereka memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, kondisi mereka sangat menyedihkan. Apakah kamu pikir kamu tidak tertandingi hanya karena kamu mengalahkan kami? Jika kakak senior Lutuo datang, dia bisa menekanmu hanya dengan mengangkat tangannya. Salah satu dari mereka berteriak, merasa sangat tidak yakin. Kelima orang itu menghela napas. Apakah ini pada dasarnya adalah pembuktian atas apa yang telah dikatakan sebelumnya? Ketika mereka memikirkan kata-kata kelinci giok bulan, mereka merasakan penghinaan yang mendalam. Siu! Tepat pada saat ini, 9 tungku Phoenix akhirnya diaktifkan. Itu tidak melindungi mereka berlima, tapi dengan cepat bergerak menuju pintu masuk, berubah menjadi seberkas cahaya merah beraneka warna dan melesat ke atas. Wajah mereka berlima bagaikan abu, putus asa dan malu. Pertarungan hari ini, bagi mereka, seperti mimpi buruk. Sihao ragu-ragu. Haruskah dia membunuh orang-orang ini atau tidak? Jika mereka berlima terbunuh, kemungkinan besar dia tidak bisa masuk ke institusi Dewa Surgawi. Weng! Di pintu masuk tambang kuno asal, ketika 9 tungku Phoenix hendak meledak sepenuhnya, ia tiba-tiba bergetar, seolah sedang berinteraksi dengan tambang kuno ini, menimbulkan resonansi. Baru kemudian ia melesat ke langit, memicu teriakan peringatan dari orang-orang di luar. Tepat pada saat inilah Sihao sepertinya telah mendengar sejenis suara Dewa Dao yang agung, seolah-olah sebuah kitab kuno yang telah disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir dibuka hari ini, mulai dilantunkan. Apa yang sedang terjadi? Siha menjadi pucat karena ketakutan. Di kedalaman gua kuno, ada kekuatan aneh yang menyebar keluar. Ia melawan 9 tungku Phoenix dengan kekuatan yang sama besarnya, bangkit kembali saat ini. Apa yang terjadi? Semua orang mengerutkan kening. Ini bukan Sihao yang tidak memberi mereka wajah, melainkan fenomena yang aneh dan ganjil. Sihao membuka mata langitnya, samar-samar mendengar nama kitab suci ini. Ia langsung terguncang, tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan, melainkan kegembiraan yang tiada tara. Metode Agung 6 Reinkarnasi Dao, Seni Agung Aula Tertinggi, mengapa itu ada di sini juga? Dia mendengarkannya. Suara tulisan suci berisi segalanya, tidak berhamburan. Sihao langsung menjadi sangat gugup, sedikit khawatir sekarang. Bisakah dia memperoleh seni surgawi 6 Dao reinkarnasi yang tak tertandingi? Pada saat yang sama, dia memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya. Mengapa tambang kuno asal ini begitu misterius? Mengapa ia memiliki seni surgawi ini? Apa sebenarnya yang terkubur di sini? Sihao benar-benar bingung. Tambang ini terlalu kuno, berasal dari masa yang tidak mungkin dilacak, dikabarkan bahkan lebih tua dari era besar kuno abadi. Ada seni 6 reinkarnasi Dao, siapa yang meninggalkan ini? Yang ada hanyalah misteri demi misteri. Di dunia luar, semua orang terkejut.
Itu karena mereka bahkan lebih khawatir daripada Si Hao, merasa lebih terguncang. Itu karena 9 tungku Phoenix pada akhirnya berjuang bebas, keluar dari permukaan, kembali sendirian. Saat ini sedang terbakar, mengeluarkan suara Phoenix yang keras dan jernih. 9 Phoenix sejati melebarkan sayapnya, membawa nyala api yang membakar kubah surgawi. Tungku ilahi ini bergemuruh, hidup kembali, seolah-olah ada roh artefak yang muncul kembali. Sepertinya ada semacam suara tulisan suci di dalam tambang kuno, apakah kalian semua mendengarnya? Seseorang berbicara, matanya membawa gelombang keterkejutan. Kamu benar, ada suara kitab suci yang tidak jelas menyebar. Hal ini memicu keributan. Tidak ada yang bisa tenang. Mereka semua tahu betapa misteriusnya tempat ini, bahwa ada terlalu banyak makhluk yang terkubur di sini, bahkan 9 tungku Phoenix ditemukan di sini bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, kabut muncul lapis demi lapis. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui, membuat pikiran mereka menjadi liar. Kitab suci kuno terdengar sekarang, yang mana yang tidak terkejut? Banyak dari mereka merasakan keinginan, berharap bisa masuk untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan para jenius itu? Mengapa mereka belum kembali, hanya 9 tungku Phoenix yang kembali sendirian? Akhirnya ada seseorang yang berpikiran jernih, untuk sementara tidak mengkhawatirkan kitab suci kuno, dan menyebutkan pertanyaan ini. Yang lain saling memandang dengan cemas. Mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Bagaimanapun juga, ini adalah tambang kuno asal, orang-orang itu tidak dapat melindungi diri mereka sendiri bahkan saat memiliki tungku 9 Phoenix. Apakah nyawa mereka akan terbuang sia-sia di sini? Ekspresi kedua tetua dari lembaga Dewa Surgawi tidak menyenangkan. Mereka sudah membawa tungku harta karun ilahi tertinggi, tetapi tungku itu tidak menunjukkan efeknya, kejadian tak terduga masih terjadi pada kelima murid. Belum mati. Tiba-tiba, seorang tetua mengeluarkan ekspresi aneh. Ada 5 lampu tembaga di lengan bajunya. Saat ini, ada lampu menyala yang berkelap-kelip di dalam. Ini adalah api jiwa, dan saat ini, belum padam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka belum mati. Namun, hanya 9 tungku Phoenix yang kembali sendirian, sementara mereka menghilang tanpa jejak. Apakah mereka terjebak oleh sesuatu? Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi khawatir. Orang-orang itu belum mati? Segala macam skenario muncul dalam pikiran mereka. Bunyi kitab suci ini seharusnya bukan karena mereka kan? Seseorang bertanya seperti ini. Cukup banyak orang yang memperlihatkan tatapan ragu. Ini mungkin benar. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, banyak mata mereka mulai menyala-nyala, menatap pintu masuk tambang kuno. Hal ini terutama terjadi pada para jenius dari lembaga Dewa Surgawi, semuanya ingin mencobanya. Tidak ada satupun benda yang berasal dari tambang kuno asal yang biasa, semuanya adalah harta karun aneh di dunia ini. Misalnya, batu kehidupan, ini adalah sesuatu yang dapat memperpanjang umur, mengubah nasib, efeknya menantang surga. Misalnya, 9 tungku Phoenix, artefak magis nomor 1 di surga tak terukur. Masih ada contoh lain, semua benda ketuhanan yang datang dari tempat ini tidak terbayangkan. Sekarang, sebuah kitab suci kuno akan segera terbit lagi, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Hati beberapa ahli tergerak, benar-benar ingin bergegas dan merebutnya. Sesepuh, kami juga bersedia masuk ke dalam. Alasan pertama adalah untuk menyelamatkan rekan kita, alasan kedua adalah untuk memanfaatkan keberuntungan dan peluang alami. Seseorang berkata, dengan sangat lugas. Jika seseorang ingin maju lebih jauh, mereka harus meminjam 9 tungku Phoenix. Kalau tidak perlu masuk sama sekali, karena mereka akan langsung mati setelah masuk. Sekarang setelah seseorang berbicara seperti ini, yang lain menjadi tergerak juga, karena mereka tahu bahwa nilai kitab suci ini kemungkinan besar tidak lebih rendah dari 9 tungku Phoenix. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan menjadi buah dao yang tak terbayangkan. Pada saat itu, para jenius dari lembaga Dewa Surgawi tergerak. Banyak dari mereka ingin memasuki tambang kuno tersebut. Dari samping, mata orang-orang dari kekuatan lain juga bersinar. Jika bukan karena rasa takut yang mereka rasakan terhadap lembaga Dewa Surgawi, mereka pasti sudah lama memperebutkan 9 tungku Phoenix, menggunakannya untuk memasuki tambang kuno. Baiklah, karena api jiwa kelima orang itu masih ada, itu berarti mereka masih hidup, jadi kita harus menyelamatkan mereka apapun yang terjadi.
Jika ada kitab suci kuno, kami akan menganggapnya sebagai keberuntungan alami Anda. Majulah dengan hati-hati. Seorang tetua setuju. Penatua lainnya menambahkan, jumlahnya masih belum melebihi 5. Itu karena para jenius ini terlalu berharga, tidak bisa hilang tanpa alasan. Jika orang-orang ini bisa bangkit, mereka akan menunjukkan manfaat yang besar di masa depan. 9 tungku Phoenix naik dan turun dalam kehampaan, hanya menjadi tenang setelah waktu yang lama. Seorang tetua menggerakkan tangannya, memanggilnya, menyerahkannya kepada 5 orang yang baru saja dipilih, memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Pada saat ini, Si Hao menjadi tenang, diam-diam mendengarkan suara Dewa Dao yang agung, diam-diam memahami dan memikirkannya dengan cermat. Dia sedang mempelajari kitab suci ini. Namun, itu terlalu kabur, tulisan sucinya terdengar samar-samar terlihat. Dia tidak bisa mendengar semuanya. Tanpa sadar, dia berjalan maju selangkah demi selangkah, saat ini mendekati sumber suara. Tiba-tiba, perasaan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari benaknya, melampaui masa lalu, melampaui semua situasi berbahaya yang dia temui hingga sekarang. Si Hao menggigil kedinginan, segera tersadar. Dia melihat ke depan, melihat area hitam pekat, tidak ada cahaya yang terlihat di dalamnya. Dia berhenti. Meskipun kitab sucinya menarik, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu sangat berbahaya, satu kesalahan saja dapat mengakibatkan kematian tubuh dan jiwa. Tunggu. Dia membuat keputusan. Dia akan sepenuhnya menyerap cairan obat umur panjang terlebih dahulu, membiarkan dirinya menjalani kelahiran kembali, memperkuat daging dan jiwanya, menunggu kesempatan untuk mencari seni surgawi 6 dao reinkarnasi. Namun, tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, dan dia merasakan aura 9 tungku Phoenix lagi. Si Hao mengerutkan kening. Lembaga Dewa Surgawi mengirim lebih banyak jenius ke dalam. Ini akan memengaruhi kultivasinya. Bukankah ini bakat wanita dari klan Badak Bulan? Kenapa dia tertinggal di sini? Orang-orang itu berjalan mendekat, melihat wanita muda berpakaian ungu di tanah, merasa sangat terkejut. Itu karena bahkan tulang di dahinya pun hancur, pemandangannya cukup menyedihkan. Hehe, kakak dan yang lainnya, masalah apa yang kalian semua hadapi, bahaya apa? Tolong jangan beritahu saya bahwa Anda bertemu dengan Huang di alam bawah dan dipukuli dengan sangat menyedihkan. Seorang wanita muda mengejek. Dia tentu saja tidak mempercayai hal ini, merasa ada bahaya di tempat ini, hanya ingin memahami sedikit dari nona muda klan Badak Bulan. Dia pasti tidak menyangka hal ini dilakukan oleh Huang, berbicara seperti ini hanya untuk membangkitkan semangat wanita muda ini. Ada yang salah, ada yang lain di sini. Dari 5 orang yang mencapai tempat ini, ada seorang individu berambut putih yang matanya seperti kilat dingin. Dia melihat para jenius yang berlumuran darah di sudut. Siapa yang melakukan ini? Wanita muda yang berbicara sebelumnya bertanya. Huang. Jawab orang itu. Tak satu pun dari orang-orang ini dapat bergerak, semuanya terluka parah, bahkan energi abadi tersebar, untuk sementara tidak dapat mengumpulkannya. Mereka semua sangat lemah. Orang-orang di lapangan semuanya ditemukan, semuanya dalam kondisi menyedihkan. Cih, siapa yang kamu coba bodohi? Sudah jatuh ke kondisi ini, namun kamu masih ingin membuat rencana melawan kami? Wanita muda itu tidak mempercayai kata-kata ini, percaya bahwa pihak lain sengaja menghasut mereka, berharap mereka mengambil risiko. Seperti Huang itu sendiri yang bisa menimbulkan masalah di 9 surga di atas. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kalian semua bisa terluka? Baru saja, ada suara kitab suci, jadi mengapa kalian semua berakhir dalam kondisi lemah seperti itu? Pemuda berambut putih itu pun angkat bicara. Mereka tidak percaya ini dilakukan oleh Huang, wajah mereka menunjukkan kesombongan, sangat percaya diri. Hal ini membuat orang-orang itu tertawa getir. Bahkan kebenarannya tidak dipercaya oleh orang lain, ini benar-benar semacam kesedihan. Namun, mereka juga merasa tidak mampu menjelaskannya, berharap dapat melihat orang-orang ini ditangkap juga. Lagi pula mereka tidak akur, semuanya pesaing. Hei, kenapa kalian tidak berbicara? Apa sebenarnya yang terjadi? Hanya Huang kecil yang bisa terus hidup, menimbulkan kekacauan besar seperti itu? Menurutku, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Kelompok makhluk kedua masih beranggotakan 5, tidak satu pun dari mereka percaya bahwa ini dilakukan oleh Si Hao, suara mereka tidak terlalu sopan.
Langkah kaki tiba-tiba terdengar, tenang dan kuat, mengejutkan orang-orang ini. Mereka tiba-tiba berbalik, menatap pemuda yang lembut dan cantik, namun berekspresi dingin. "Siapa kamu?" "Huang." "Astaga, ini benar-benar kamu, belum mati?" Wanita muda itu memegang keningnya, memperlihatkan penampilan yang agak terkejut. Mereka tahu bahwa ada masalah besar. Orang-orang di lapangan tidak berbohong, sementara orang-orang ini tidak menghargai perkataan mereka, meremehkan Huang tadi. Sekarang, ada masalah besar. Saya tidak merasa ingin membuang-buang napas. Saya akan berkultivasi dalam pengasingan, jadi kalian semua menyegel diri Anda sendiri sehingga kita bisa hidup berdampingan di sini. Si Hao berbicara dengan dominan. Sungguh aneh. Ketika 9 tungku Phoenix mencapai kedalaman tambang kuno, ia mati dengan sendirinya, cahayanya semakin redup. "Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang yang mudah menyerah, sehingga kami akan menyegel diri kami sendiri hanya karena kamu menyuruh kami melakukannya?" Pemuda berambut putih itu berkata dengan dingin. "Kata-kata kasar yang kamu ucapkan sebelumnya terhadapku, aku biarkan saja, tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Namun, kalian semua masih berpenampilan seperti ingin bertarung, jadi aku akan memuaskan keinginan kalian," kata Si Hao. Dia mengambil tindakan lagi, bangkit. 100 cabang pohon willow keluar dari belakangnya, berubah menjadi rantai emas. Suara hualala terdengar, menusuk ke arah 5 orang. Pemuda berambut putih itu meraung tanpa henti selama pertempuran ini, menggunakan seni ekstrim terkuat dalam hidupnya, mengaktifkan teknik berharga yang paling kuat. Namun, pada akhirnya, dia dipukul oleh beberapa tinju Si Hao hingga separuh tubuhnya compang-camping, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Adapun wanita muda itu, Si Hao langsung mengambil tindakan, melepaskan satu jari. Dia masih menahan sedikit, tapi itu menembus telapak tangannya, menciptakan lubang besar berdarah. Pertempuran ini tidak menimbulkan ketegangan apapun. Meskipun salah satu dari mereka mengolah 2 untaian energi abadi, dia sama seperti 4 lainnya, masih ditekan dengan paksa oleh Si Hao. Dalam sekejap mata, kini ada 10 tawanan di tanah. Si Hao bingung bagaimana dia harus menghadapinya. Jika dia tidak membunuh mereka, rasanya tidak pantas. Jika dia benar-benar membunuh mereka, maka dia merasa kasihan dengan mulut sembrono mereka. Sama seperti itu, sekarang ada 5 orang lagi di lapangan. Si Hao meninggalkan mereka, tidak mengkhawatirkan mereka lagi. Sementara itu, ia sendiri juga berjalan menuju kolam umur panjang, mulai bercocok tanam. Segera setelah itu, 9 tungku Phoenix melarikan diri, membawa cahaya api saat melesat menuju permukaan bumi. Hal ini memicu keributan besar. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di tambang kuno itu? Kedua kelompok yang diutus hilang, namun api jiwa mereka masih menyala, tidak padam. Sekarang, seolah-olah ada lingkaran setan. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak mati, para jenius lembaga Dewa Surgawi tidak bisa duduk diam lagi. Masih ada orang yang percaya bahwa orang-orang ini mulai memahami kitab suci kuno setelah masuk. Ini tidak akan berhasil, kami tidak bisa membiarkan orang lain masuk dan mengambil risiko. Sudah ada 2 kelompok orang yang hilang. Seorang tetua berteriak. Tidak akan ada masalah jika mereka lebih berhati-hati. Tetua lainnya berbicara. Jadi, kelompok orang ketiga pindah. Sayangnya, kesimpulannya masih diam, menghilang lagi. Kali ini, lupakan kejeniusan lembaga Dewa Surgawi, bahkan orang-orang di sekitarnya pun merasa itu agak aneh. Asal tambang kuno seperti jurang maut, makhluk yang melahap, lebih dari 10 orang jenius menghilang begitu saja. Ini jelas merupakan masalah besar, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bagus, kita pasti tidak bisa membiarkan lebih banyak orang masuk. Ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalam. Salah satu tetua lembaga Dewa Surgawi berbicara, ekspresinya garang. Dengan keadaan seperti ini, mereka harus mengurangi kerugian mereka. Kalau tidak, jika mereka membiarkan lebih banyak orang hilang di dalam, itu akan benar-benar membuat mereka gila. Mereka semua adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Di dalam tambang kuno, Si Hao melihat ke arah sekelompok tawanan. Dia tidak memberikan pukulan mematikan, hanya memukuli mereka. Kelompok orang ini kaget dan marah, tak disangka kalah begitu saja. Tidak ada satu orang pun dari 3 angkatan mereka yang bisa bertarung hebat melawan pemuda itu, semuanya tidak mampu menunjukkan semangat juang apapun.
Orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi benar-benar menyebalkan. Saya tidak mampu menyinggung perasaan kalian semua, jadi bisakah saya tidak bersembunyi sedikit pun? Si Hao menggerutu. Kemudian, dia dengan panik memukuli selusin orang itu, semuanya dipukuli hingga wajah mereka membengkak tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mulut mereka menjadi bengkok dan mata mereka sipit. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya, langsung mengumpulkan kumpulan obat umur panjang menjadi artefak magis, tidak menyia-nyiakan sumber cairan ilahi. Seni surgawi 6 Dao reinkarnasi, aku datang untukmu. Bagaimanapun juga, dia harus memeriksanya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Selusin orang jenius yang tidak bisa bergerak merasa sangat tertekan. Mereka sebenarnya dilemparkan ke sini oleh orang seperti itu, sungguh sangat memalukan. Hanya saja, jika mereka ingin melarikan diri, kemungkinan besar mereka masih harus bergantung pada anak muda itu.